Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 12 Mei tahun 2022 ini, saya akan mengomentari baliho Anies Baswedan diturunkan Satpol PP di Tangerang. Dalam menghadapi pemilu tahun 2024, sudah ada calon presiden yang mencalonkan diri dalam rangka Pilpres tahun 2024. Salah satu calon presiden adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan sudah kampanye di Tangerang dengan mendirikan baliho-baliho di mana-mana. Kampanye belum waktunya berarti Anies Baswedan curi start melakukan kampanye merupakan perbuatan melanggar hukum. Melakukan kampanye belum waktunya, maka setiap baliho yang dipasang kena pajak daerah. Akibatnya Satpol PP Kabupaten Kota Madia Tangerang menurunkan baliho Anies Baswedan tersebut karena melanggar dua perbuatan. Melanggar hukum terkait dengan kampanye yang belum ada izinnya. Melanggar pemasangan baliho tanpa izin dapat dikenakan hukuman denda. Saking inginnya atau ngebetnya Anies Baswedan jadi presiden RI sampai dilakukan curi start kampanye yang bertentangan dengan hukum. Sebaiknya pemerintah daerah Tangerang menggugat Anies Baswedan ke Pengadilan Perdata dan menuntut ganti rugi agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Dan nanti di sini dapat pemasukan keuangan negara dengan menuntut ganti rugi kepada Anies Baswedan karena dia memasang baliho-baliho di pinggir jalan tersebut. Itu semua kena pajak itu. Tidak gratis memasang baliho di pinggir jalan. Semua ada pajaknya tersebut. Harapan saya Anies Baswedan sebagai calon presiden menghormati semua aturan hukum terkait Pilpres tahun 2024. Jadi saya lihat di sini Anies Baswedan sudah memasang spanduk-spanduk baliho-baliho di kota Tangerang. Padahal pemilu masih jauh tahun 2024. Sekarang sudah dipasang baliho-baliho. Di mana baliho tersebut tidak ada izinnya. Sehingga saya lihat perbuatan daripada Anies Baswedan ini merupakan perbuatan melanggar hukum. Karena dia melakukan mencuri start dia mulai kampanye tersebut. Karena kampanye baru bisa dibolehkan sekitar tahun 2024. Ini baru tahun 2022 sudah melakukan kampanye dalam bentuk membuat baliho-baliho, memasang baliho-baliho yang besar di pinggir jalan agar dia dapat dilihat masyarakat yang nantinya mengharapkan masyarakat mengenal Anies Baswedan tersebut dan memilihnya sebagai Presiden RI. Itulah harapannya tersebut. Tetapi perlu diketahui karena dia mencuri start, maka semua baliho yang dipasang di pinggir jalan itu dapat dikenakan pajak itu. Pajak masuk ke Pemda daerah. Sehingga harus Pemda daerah sebenarnya harus menggugat Anies Baswedan atas baliho tersebut sebagai pemasukan kepada kas pemerintah daerah agar tidak terulang di kemudian hari. Dan inilah yang saya lihat belum dilakukan oleh pemerintah. Akibatnya Satpol PP menurunkan baliho Anies Baswedan tersebut dengan dua alasan. Satu, membuat baliho tersebut bertentangan dengan hukum karena belum ada izinnya sudah dipasang. Dan kedua, di mana pemasangan baliho tersebut dapat dikenakan pajak. Ini pajaknya juga belum ada, tapi sudah diturunkan. Seharusnya Pemda Kabupaten Tangerang menggugat Anies Baswedan soal pajak baliho tersebut yang merupakan pemasukan keuangan negara ke Pemda Tangerang tersebut. Jadi di sini juga Satpol PP harus tegas bertindak, tidak boleh pilih bulu. Siapapun dia yang memasang baliho belum waktunya dalam kampanye harus ditindak, dan juga dari sudut pidana juga ditindak
dari sudut perdatanya juga harus ditagih uang baliho tersebut sebagai uang masuk daripada Pemda Tangerang tersebut. Itulah ketentuan, karena kita tidak boleh seenak kita melakukan kampanye tersebut. Ada waktunya, sudah ditetapkan waktunya itu kapan mulai kampanye, dan kampanye itu harusnya isinya bagaimana, sudah ada aturannya itu semua. Dan juga semua kampanye tersebut harus ada izinnya dari pihak yang berwenang, terutama dari Pemda-Pemda setempat, terutama dalam pemasangan baliho-baliho besar di pinggir jalan. Itu semua ada dananya, tidak boleh seenak kita memasang baliho tersebut. Jadi itulah saya lihat di mana Anies Baswedan ini saking getolnya, dia saking pengennya dia ingin jadi presiden RI, sampai dia curi start melakukan kampanye tersebut agar namanya segera dapat diketahui oleh masyarakat umum seluruh Indonesia. Karena kalau nanti dia menang jadi presiden Republik Indonesia, dapat memimpin negara ini dengan sesuai dengan seleranya. Sekian dan terima kasih.